Halo teman-teman semua, kembali lagi di video pembelajaran Akuntansi Biaya 2. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Bella Safitri, Muhammad Nizam, Rizka Andira, dan Nula Novitasari. Sekarang, kami akan membahas tentang pricing yang akan berfokus pada konsep dasar target costing atau cost plus pricing dan non-cost factors dalam pricing. Selamat menyaksikan. Sekarang kita akan membahas tentang market-based approach, yaitu konsep target pricing dan target costing. Dimulai dengan menetapkan target harga, atau estimasi harga produk yang ingin dibayar oleh pembeli, atau yang mampu dibayar oleh pembeli. Target harga ditetapkan berdasarkan perceived value, yaitu nilai produk berdasarkan seberapa besar pembeli membutuhkan atau menginginkan produk tersebut. Dan juga harus mempertimbangkan kompetitor, yaitu harga pesaing, untuk menetapkan harga suatu produk. Langkah-langkah dalam menjalankan market-based approach yaitu yang pertama adalah mengembangkan produk yang dapat memuaskan kebutuhan pelanggan. Kemudian yang kedua yaitu menetapkan target price. Kemudian selanjutnya menetapkan target cost. Kemudian lakukan cost analysis, dan yang terakhir adalah lakukan value engineering atau evaluasi agar target cost bisa tercapai. Nah, selanjutnya implementasi target pricing dan target costing. Berikut menggunakan ilustrasinya ProValue. Manajer PT Bambang ini misal menggunakan informasi produk kompetitor. Maka PT Bambang mengikuti pasar dan menurunkan harga dari 1.000 menjadi $800 agar unit terjual dari 150.000 unit menjadi 200.000 unit. Pertanyaannya, apa yang harus kita kurangkan? Pertama, buat target cost per unitnya. Ini yang disebut target pricing dan target costing. Hal ini berarti menetapkan price dulu baru menghitung target cost-nya. Perusahaan punya target operating income sebesar 10%. Yang bisa kita hitung adalah pertama, target revenue 800 kali 200.000 yaitu sebesar $160 juta. Kemudian target operating income berdasarkan targetnya sudah dipatok 10%. Berarti 10% dari 160 juta yaitu 16 juta. Sehingga untuk target operating income per unitnya adalah 16 juta dibagi 200.000 unit mendapatkan $80 per unit. Maka kita hitung cost per unitnya jadi berapa? Cost-nya dari harga jual $800 dikurangin dengan profit yang diinginkan yaitu $80, maka hasil cost-nya jadi $720. Inilah target cost-nya untuk per unit ProValue. Sementara cost ProValue-nya sekarang totalnya 135 juta. Angka tersebut total manufacturing cost untuk 150.000 unit. Jadi per unit biayanya $900. Jadi, $900 biaya tahun lalu, tahun ini ditarget menjadi $720. Turun $120 dari cost yang tahun lalu. Lalu, bagaimana cara menurunkannya? Maka harus dievaluasi seluruh prosesnya atau value chain atau dilihat kembali. Supaya bisa kita lihat apakah ada biaya yang bisa dikurangin di tiap-tiap proses dengan catatan tidak mengurangi kualitas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang value engineering, cost insurance, dan lock-in cost. Kita akan bahas satu persatu mulai dari value engineering. Jadi, value engineering ini terjadi karena target cost lebih rendah dibandingkan dengan actual cost-nya, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan evaluasi. Untuk menerapkan value engineering ini, manajer membedakan antara value added activities dan cost-nya dengan non-value added activities dan cost-nya. Jadi tadi ada dua value. Yang pertama value added cost. Ini adalah biaya yang jika dihilangkan akan mengurangi nilai aktual produk.
atau persepsi atau kegunaannya bagi pelanggan. Jadi misalnya ada biaya untuk menyediakan memori yang memadai dan gambar yang jelas. Apabila biaya ini kita kurangkan, maka kualitas dari produk tersebut juga akan berkurang. Yang kedua ada non-value added cost. Ini adalah biaya yang jika dihilangkan tidak akan mengurangi kualitas dan kepuasan bagi pelanggan. Contohnya itu biaya dari kerusakan mesin. Jadi biaya dari kerusakan mesin ini tidak akan berpengaruh terhadap kualitas barang, tetapi akan berpengaruh terhadap cost dari produk tersebut. Sehingga biaya ini yang dapat kita minimalkan tanpa mengurangi kualitas atau nilai dari produk tersebut. Nah, selanjutnya penjelasan mengenai cost insurance dan lock-in cost. Jadi, apa itu cost insurance? Cost insurance di sini menjelaskan kapan sumber daya akan terpakai atau kapan suatu sumber daya dikonsumsi sehingga manfaatnya hilang untuk memenuhi tujuan tertentu. Contohnya seperti biaya direct material, biaya material langsung diakui ketika dipakai untuk kegiatan produksi. Lock-in cost di sini merupakan biaya yang belum terjadi sekarang, tetapi akan terjadi di masa yang akan datang, karena keputusannya sudah ditetapkan. Jadi maksudnya di sini keputusannya sudah dibuat, biaya ini terkunci di awal yang akan dikeluarkan di masa depan nanti. Kita ketahui bahwa long run pricing itu ada dua pendekatan, yaitu market based approach dan cost based approach. Nah, di sini kita akan bahas lebih lanjut tentang cost based approach, yaitu tentang cost plus pricing. Jadi kalau misalnya dibuat dalam bentuk suatu persamaan, suatu formula, cost plus pricing sama dengan cost plus markup. Jadi biaya plus tambahannya itu berapa? Nah, di sini diberikan judul cost plus target rate of return on investment. Misalnya diinginkan markup atau ditetapkan markup sebesar 12% dari full unit cost. Full unit cost di sini sudah diketahui sebesar $720. Nah, karena kita menginginkan markup sebesar 12%, jadi 12% dikalikan dengan full unit cost $720 sama dengan 86,4. Kita jumlahkan full unit cost plus markup, ini akan menjadi prospective selling price. Jadi selling price-nya sebesar $806,4. Nah, sebenarnya markup yang sebesar 12% ini ada perhitungannya dan itu berhubungan dengan rate of return on investment. Kita akan lihat selanjutnya. Jadi, bagaimana cara menetapkan markup? Markup digunakan untuk memenuhi target return on investment atau ROI atau tingkat target pengembalian investasi. Jadi cara untuk menghitung ROI itu bisa dengan operating income dibagi invested capital. Nah, kebetulan di sini sudah diketahui invested capitalnya $96 juta dan target ROI-nya sebesar 18%. Selanjutnya, yang akan kita lakukan adalah mencari target operating income, yaitu dengan cara mengalihkan return on investment dengan invested capitalnya. 18% dikalikan 96 juta, jadi didapat hasil $17.280.000. Nah, kita ingat bahwa ini merupakan nilai keseluruhan. Kalau misalnya kita ingin mencari nilai per unit, maka kita berikan dulu dengan total unit yang akan diproduksi. Di sini diketahui bahwa ada 200.000 unit. Jadi untuk mencari nilai target operating income per unitnya 17,28 juta dibagi 200.000 unit, didapatlah hasil $86,4. Lalu kita ingat-ingat kembali, 86,4 ini merupakan nilai markup yang sudah kita cari sebelumnya. Lalu 12% itu didapat dari mana? Nah, ternyata nilai markup 12% itu menyatakan pendapatan operasi per unit, target operating income per unit untuk persentase dari biaya penuh produk per unit dari total full cost per unitnya. Jadi 12% itu didapat dari 86,4 dibagi 720.
target operating income per unit dibagi total full cost per unitnya. Cost-based approach yang kedua yaitu alternative cost plus methods. Menghitung jumlah spesifik capital invested pada tiap produk sangat sulit karena memerlukan alokasi nilai peralatan dan bangunan untuk tiap produk. Kalau kita mau hitung satu produk tertentu, capital invested yang terpakai apa saja, pada praktik ini sulit, ya bisa tapi rumit. Maka untuk itu menggunakan alternatif basis biayanya. Misalnya begini, cost base-nya. Yang pertama tadi cost base-nya yang sudah dipakai adalah full cost of the product. Tadi diperkirakan cost per unitnya 720, markup-nya 12%. Maka mendapatkan nilai markup 86,4 sehingga harga jualnya adalah 720 ditambah 86,4 yaitu 806,4. Nah, bagaimana kalau cost-nya berdasarkan manufacturing cost saja, yang non-manufacturing tidak diperhitungkan? Maka dalam tabel ini mendapatkan manufacturing cost-nya 540. Tentunya markup-nya harus lebih besar daripada yang menggunakan yang full cost, supaya mendapatkan harga yang tidak terlalu berbeda. Selain itu, boleh juga menggunakan variable cost of product dan juga variable manufacturing cost. Variable cost of product tadi meliputi variable cost yang manufacturing maupun yang non-manufacturing. Dan ternyata hasil selling price-nya tidak jauh beda. Maka kemudian pilihlah yang paling reliable. Juga presentasi markup-nya. Pastikan dia bisa menutup cost dan memenuhi target ROI. Maka sebaiknya menghitung presentasi markup-nya adalah berdasarkan target ROI. Di antara 4 cost basis tadi, yang paling banyak dipakai dalam prakteknya adalah full cost. Full cost itu meliputi biaya, manufacturing, dan non-manufacturing, dan meliputi juga variable dan fixed cost-nya. Dalam jangka panjang, untuk penetapan harga lebih baik yang full cost, dengan memasukkan juga fixed cost-nya. Kenapa? Karena yang pertama, full cost itu nantinya bisa merecovery semua biaya produksi. Dan dalam jangka panjang, harga produk harus bisa menutupi full cost-nya dan harus mendapat lebihannya supaya tetap eksis. Yang kedua, alasannya adalah kestabilan harga. Kestabilan harga itu berpengaruh. Harga yang stabil meningkatkan akurasi forecasting dan planning bagi penjual dan pembeli. Jika fixed cost diperhitungkan, maka akan lebih bisa menstabilkan harga dengan cara membatasi petugas marketing untuk tidak terlalu banyak menurunkan harga. Yang ketiga adalah simple, karena tidak harus memisahkan fixed cost dan variable cost. Nah, tadi sudah disebutkan faktor-faktor biaya yang dapat mempengaruhi kenaikan atau penurunan harga. Nah, ternyata ada juga faktor-faktor selain biaya yang dapat mempengaruhi kenaikan atau penurunan harga. Nah, faktor-faktor apa ya itu? Nah, faktor non-biaya yang pertama adalah price discrimination, atau jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah diskriminasi harga. Apa itu diskriminasi harga? Diskriminasi harga adalah penetapan harga yang berbeda untuk produk atau jasa yang sama dengan memanfaatkan elastisitas permintaan. Ilustrasinya adalah tiket pesawat pergi pulang Boston ke San Francisco adalah 450 apabila penumpang menginap di San Francisco sampai dengan Sabtu malam. Tetapi, harga tiket adalah 1.000 apabila penumpang tidak menginap di San Francisco sampai dengan Sabtu malam. Jadi, latar belakang dari ilustrasi tersebut adalah penumpang yang tidak menginap sampai dengan Sabtu malam adalah businessman yang traveling cost-nya ditanggung perusahaan. Jadi mereka kurang peduli terhadap berapa besar atau kecil biaya perjalanannya karena sudah ditanggung oleh perusahaan. Sedangkan untuk penumpang yang menginap sampai dengan Sabtu malam adalah wisatawan yang traveling cost-nya ditanggung sendiri.
Maka dari itu mereka sangat peduli dengan harga dan menginginkan harga sedikit mungkin untuk biaya perjalanan mereka. Oke, sekarang kita akan lanjut ke faktor non-biaya yang kedua, yaitu peak load pricing. Apa itu peak load pricing? Peak load pricing yaitu menetapkan harga lebih mahal apabila permintaan meningkat atau produk dan jasa yang tersedia tinggal sedikit. Jadi, apabila permintaan terhadap suatu produk itu meningkat, maka harga produk tersebut juga akan meningkat. Begitu pula jika permintaan terhadap produk tersebut menurun, maka harga produk tersebut juga akan menurun. Ilustrasi yang pertama adalah perusahaan transportasi menaikkan harga tiket pada masa liburan. Kenapa? Karena pada saat liburan, permintaan akan transportasi dan jasa travel akan sangat meningkat, sehingga harga transportasi ataupun travel juga akan meningkat. Ilustrasi yang kedua adalah pedagang garam akan menaikkan harga garam apabila jumlah garam sangat langka. Hal ini dapat terjadi apabila sebuah permintaan akan produk tersebut konstan ataupun tetap atau meningkat, tetapi jumlah barang untuk produk tersebut langka ataupun sedikit, maka harga juga akan naik. Begitu pula sebaliknya. Dan untuk faktor non-biaya yang ketiga dan juga yang terakhir adalah international pricing. Apa itu international pricing? International pricing adalah harga jual produk atau jasa akan berbeda-beda antar negara, disesuaikan dengan daya beli masyarakat masing-masing. Sebagai ilustrasi, harga jual smartphone Samsung di Indonesia lebih murah daripada harga di Korea Selatan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena daya beli masyarakat di Indonesia jauh lebih kecil daripada daya beli masyarakat di Korea Selatan. Jadi, semakin tinggi kemampuan daya beli masyarakat, maka akan semakin tinggi pula harganya. Begitu pula sebaliknya. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Semoga dapat dipahami ya materinya. Terima kasih teman-teman.